waktu presentasinya 5 menit, dukungan dari mentor 5 menit, kemudian pengujian 5 menit. Oke, kami Mohon izin, persilahkan. Mas mohon, Hairu ya. ya, mohon izin saya minta waktu sebentar untuk mempersiapkan ya Pak. Ya, monggo Pak Hairu. Apakah sudah nampak Pak? Sudah, sudah. Baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan organisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Kemampuan Menulis dengan Integrasi Media Infografis dan Mind Mapping pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Mandua Magelang. Singkat mengenai saya, nama saya Hairul Firdaus sebagai calon guru ARI pertama calon guru Bahasa Indonesia. Saat ini saya ditempatkan di Mandua Magelang. Dalam rancangan ini saya dibimbing oleh Mentor Bapak Haji Ahmad Sultani SPD MPD dan dipimpin oleh Coach Dr. Haji Mutadi SPD MPD. Baik, berikutnya adalah profil singkat biasa. Mandua Magelang ini dikepalai oleh Bapak Haji Ahmad Sultani SPD IMPD yang beralamat di Jalan Deap dan nomor 4 Desa Limas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan banyaknya ronde 29, jumlah guru 929 dan jumlah siswa 929, jumlah guru 62 dan jumlah tenaga pendidik 17. Mungkin yang pertama adalah mengenai identifikasi isu. Dari hasil saya ditempatkan di sini ada 5 isu yang kemudian ketika dianalisis menggunakan APKL, tiga isu teratas yaitu yang pertama belum optimalnya pembelajaran yang berfokus pada kemampuan menulis murid di Mandua Magelang, kemudian kurangnya pemanfaatan literasi digital di Mandua Magelang, dan yang ketiga belum optimalnya pembangunan teks pada pembelajaran di Mandua Magelang. Kemudian dari ketiga isu itu dianalisis menggunakan USG yang membuat munculnya core isu di urutan pertama yaitu belum optimalnya pembelajaran yang berfokus pada kemampuan menulis murid di Mandua Magelang. Jadi untuk isu yang saya pilih tadi sudah saya sebutkan mengenai belum optimalnya pembelajaran yang berfokus pada kemampuan menulis murid di Mandua Magelang. Setelah terpilih isu utama tadi, kita menganalisis menggunakan analisis Fishbone, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi ada dari faktor manpower atau SDM, di mana diantaranya yaitu guru belum memberikan variasi dan inovasi pada pembelajaran, siswa kurang termotivasi karena pembelajaran terkesan monoton, adanya perbedaan kemampuan siswa yang cukup tinggi sehingga sulit menyelamatkan persedi dalam pembelajaran, adanya kurangnya pembiasaan menulis di rumah oleh orang tua. Kemudian dari faktor material atau bahan ajar yang tersedia masih kurang bervariasi, kemudian minimnya akses ke bacaan, adanya perangkat teknologi yang belum optimal dimanfaatkan, serta belum optimalnya pemanfaatan media publikasi karya tulis siswa. Di faktor metode pembelajaran yang digunakan masih dominan metode ceramah. Kemudian masih kurang penggunaan pendekatan kreatif dalam pembelajaran. Khusus di pembelajaran menulis, penilaian masih berfokus pada hasil akhir, bukan proses, dan belum adanya latihan menulis yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian dari nilai atau lingkungan kelas belum optimal dalam mendukung budaya literasi, misalnya belum tersedianya pojok gajah atau mading kelas, kemudian kurangnya kegiatan yang dapat memotivasi siswa seperti ekstra yang khusus dibuat untuk melatih kegiatan menulis, misalnya adanya lingkungan pertemanan siswa yang memanfaatkan teknologi hanya pada media sosial, bukan berkaitan dengan literasi. Kemudian budaya membaca dan menulis yang belum bisa menjadi kebiasaan. Kemudian untuk deskripsi isunya, yang pertama dari latar belakang, hasil observasi di Mandua Magelang menunjukkan banyak murid yang mengalami kesulitan dalam menuangkan ide secara runtut, logis, dan sistematis. Faktor penyebabnya antara lain metode pembelajaran yang cenderung konvensional, keterbatasan media pembelajaran yang menarik, serta kurangnya kesempatan bagi murid untuk mengembangkan kreativitas menulis. Maka kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kemampuan menulis murid. Kemudian selain dari pengamatan, saya juga sudah sempat memberikan kuesioner pada murid-murid, didapatkan beberapa poin utama, misalnya
Hanya 43,8% murid yang merasa percaya diri dengan kemampuan menulis mereka, dan baru sejumlah 28,8% murid yang merasa bahwa kegiatan pembelajaran menulis adalah kegiatan yang menyenangkan, dan baru 29,5% murid yang menyatakan bahwa mereka dapat mengembangkan gagasan utama menjadi paragraf yang hidup. Dari hasil temuan itu, maka gagasan yang saya tawarkan berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, berbagai media pembelajaran sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung keterampilan menulis. Salah satunya yaitu menggunakan Canva. Canva menyediakan fitur kreatif seperti dan lain-lain. Visualisasikan ide, gagasan sekaligus Mas Khairu, suaranya hilang. Halo Mas Khairu, cek suara dulu, suaranya hilang Mas. yang ada Mas Khairu, dicek suaranya, suaranya tidak keluar Mas. Pas sudah Cek dulu terdengar, ya. Pak. Pas sudah terdengar. Tolong dicek device-device-nya, penyebab suara tidak keluar, monggo. Apakah sudah terdengar, Pak? Atau mic-nya didekatkan, Apakah sudah terdengar? tapi masih jauh Mas, masih jauh. Kalau sekarang gimana, Pak? Apakah sudah terdengar, Pak? Ah, sudah ini sudah ya, Baik, sudah pada mohon maaf ya, Pak. pada Ini atas, posisi itu ya. Oke, Ye, pertahankan pada posisi itu. Oke, thank ye. you. Sebelumnya mohon maaf atas gangguannya, nggih. Saya ulangi bagian gagasan. Jadi, saya kaitkan dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung keterampilan menulis, salah satunya melalui Canva. Canva memiliki beragam fitur kreatif seperti infografis dan mind mapping. Infografis memudahkan murid untuk memvisualisasikan ide atau gagasan, sekaligus memudahkan murid dalam menulis poin-poin utama di ide atau gagasan. Sedangkan mind mapping membantu memetakan alur gagasan tersebut sehingga hasil tulisan nantinya akan lebih sistematis. Melalui integrasi media ini diharapkan pembelajaran menulis tidak lagi monoton dan dapat meningkatkan kemampuan menulis murid. Untuk itu judul yang saya pilih terhadap rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan integrasi media infografis dan mind mapping pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MAN 2 Magelang. Kemudian untuk menjalankan rancangan tersebut, saya memiliki beberapa aspek yang nantinya bisa diukur dalam keberhasilannya. Yang pertama, melalui aspek struktur teks berita diharapkan 75%, minimal 75% murid mampu menulis teks berita dengan struktur yang lengkap. Dari aspek unsur, minimal 75% murid dapat menulis teks berita dengan unsur yang lengkap. Dari kreativitas penyajian, minimal 75% murid dapat menyajikan informasi dari infografis dengan isi berita yang sesuai. Kemudian dari pengorganisasian ide diharapkan 75% murid bisa menghasilkan mind mapping yang dikaitkan dengan struktur atau unsur teks berita. Dari motivasi dan minat belajar berdasarkan angket minimal 75% murid menyatakan lebih termotivasi menulis dengan bantuan media Canva, dan di evaluasi terakhir saya harap setiap kelompok mampu menyerahkan minimal satu teks berita lengkap dengan bantuan media infografis dan mind mapping-nya. Kemudian untuk di tahapan kegiatan, di tahapan pertama yaitu membuat rencana dan rancangan, ada tahapannya ada konsultasi dengan mentor, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun strategi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian di kegiatan kedua yaitu penyusunan modul ajar, tahapannya menentukan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, menyusun materi yang relevan dengan kebutuhan peserta, menyusun langkah pembelajaran, menyiapkan media, metode dan bahan ajar yang sesuai, dan menyusun instrumen penilaian. Kemudian di kegiatan ketiga pelaksanaan asesmen awal. Jadi nanti akan disiapkan instrumen untuk pretest sehingga bisa memberikan pandangan awal kemampuan siswa sebelum diterapkan media pembelajarannya. Kemudian kegiatan keempat yaitu pelaksanaan rancangan kegiatan, yaitu membuka kegiatan dengan penjelasan dan dikaitkan dengan modul yang sudah diterapkan. Kemudian di kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nanti akan diidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul,
Juga juga mengumpulkan umpan balik atau refleksi dari peserta, kemudian bisa membandingkan hasil dari pretest dan hasil akhir yang telah melibatkan media. Kemudian bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dan pada akhirnya nanti menyusun laporan hasil evaluasi. Baik, kemudian untuk kontribusi dengan visi misi dari madrasah. Rancangan aktualisasi ini nanti sebagai tindak lanjut analisis isu akan selaras dengan misi pertama dan ketiga masyarakat madrasah, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara kontekstual, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan memberikan bekal keterampilan sehingga menjadi terampil, kreatif, dan mampu hidup secara mandiri. Untuk jadwal kegiatannya, dari kelima kegiatan itu dibagi. Yang pertama membuat rencana atau rancangan yang akan dilaksanakan di minggu kedua di bulan September, dan penyusunan modul ajar akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan September. Pelaksanaan asesmen awal akan dilaksanakan di minggu keempat, begitu juga dengan pelaksanaan kegiatannya yang akan dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedua di bulan Oktober. Sementara monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan di bulan ketiga. Untuk kendala dan antisipasi yang bisa muncul nantinya, yang pertama murid belum familiar dengan platform desain digital seperti Canva. Strategi antisipatifnya bisa menyediakan tutorial. Kemudian kendala kedua, keterbatasan sarana prasarana. Nah, nanti solusinya bisa mengoptimalkan penggunaan lab komputer di madrasah. Kemudian adanya kendala waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga solusi antisipatifnya adalah menyusun jadwal kegiatan yang realistis dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kendala keempat yaitu kurangnya partisipasi aktif dalam kerja kelompok. Nanti salah satu solusinya menerapkan rubrik penilaian individu dan rubrik penilaian kelompok dan sekaligus monitoring keterlibatan murid. Kendala kelima, hambatan dalam publikasi hasil. Nanti solusinya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan madrasah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdaus yang telah melakukan paparan, kemudian sambung dengan hormat kepada Bapak atau Ibu mentor, Pak Sinten, Mas mentornya, Bapak Ahmad Sultoni, Pak. Sudah bergabung. Bapak Ahmad Ini, Sultoni. Ya, oke, Bapak Ahmad Sultoni, silakan ya, untuk memberikan support, dukungannya, testimoninya, dan rekomendasinya terhadap gagasan yang telah dituangkan Mas Firdaus ini, dalam rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Monggo, Pak Tony. baik. Terima kasih Pak Teddy dan yang saya hormati Bapak Teddy, Bapak Dr. Haji Mutadi MED dan Ibu Uun. Yang saya hormati Mas Khairul Firdaus. Pak Teddy mudah-mudahan masih ingat dengan saya dulu pernah ikut kelasnya Pak Teddy. Masih, Pak. Masih, Pak Tony ya. Iya. Temanggung ya Pak. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teddy. Jadi eh, telah diberi kesempatan untuk menjadi mentor dari Mas Hairul Firdaus yang selaku CPNS. Kalau tadi Bu menyebut bahwa masih calon dari guru. Dan apresiasi luar biasa untuk Lapsar kali ini ada eh, jadi guru-guru diberi pelatihan untuk membuat penelitian dan sebagainya atau sebagai tugas dari Lapsar ini. Jadi adalah bahwa menunjukkan untuk eh, ada kelemahan-kelemahan atau yang kurang optimal di madrasah kami itu di bagian mana. Kebetulan ditemukan di pelajaran bahasa Indonesia ada kemampuan menulis anak yang kurang optimal jika anak itu diberi pelajaran untuk menulis, mungkin menulis artikel atau menulis apapun itu memang butuh keahlian untuk. Nah, dari sini ada main mapping yang dengan Canva. Jadi bukan hanya main mapping saja, tapi anak diperkenalkan dengan Canva. Sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ke Canva itu anak-anak akan tertarik. Eh, Kemudian tujuan dari pembelajaran atau dari aktualisasi ini adalah untuk membantu visi misi madrasah, di mana adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini luar biasa sekali. Dari anak-anak diharapkan tidak monoton jawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga ada mind mapping, kemudian
sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan. Kemudian kendala-kendalanya mungkin nanti Mas Heru Firdaus bisa menerangkan bagaimana ketika menjumpai Canva yang berbayar itu terus eh, solusinya bagaimana ke anak-anak yang tidak mampu membayar atau mungkin ada link yang menyediakan Canva gratis. Nah, ini nanti untuk pembelajaran ini nanti diharapkan bisa terlaksana. Matur mawon, Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sultoni, Kepala Man 2 Magelang, dan yang telah memberikan dukungan pada Pak Khairul Firdaus, dan juga selamat Pak Khairul Firdaus yang telah mengetengahkan gagasannya tentang integrasi Canva dan mind map ya untuk membimbing anak dalam menulis. Oke, selanjutnya langsung menuju penguji kepada Ibu Uun. Saya persilahkan untuk melakukan pengujian terhadap gagasan Mas Gairu Firdaus. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Pak Ahmad Sultoni yang telah Sama-sama, Ibu. memberikan penguatan dan juga bimbingan kepada saudara Hairu Firdaus ya, yang tadi telah memaparkan pada kita semua rancangan aktualisasinya sebagai calon guru bahasa Indonesia ya di MAN. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami melaksanakan tugas kami selaku penguji. Yang pertama, apresiasi kami sampaikan kepada Saudara Hairu Firdaus yang telah membuat rancangan aktualisasi ini. Kemudian juga termasuk juga kepada mentor dan coach yang selama kegiatan latsar ini telah berdiskusi, telah membuat inovasi-inovasi yang bisa dibuat untuk kemajuan madrasah. Memang latsar ini berbeda dengan dulu ketika kita prajabatan, ada perubahan yang itu memang arahnya nanti dilaksanakan untuk kebaikan dari penyelenggaraan pelatihan dasar ini sendiri. Jadi tidak hanya pembelajaran klasikal, akan tetapi juga bagaimana latsar ini bisa berdampak di madrasahnya, berdampak di satuan kerjanya, di instansinya masing-masing. Karena apa? Karena memang ketika hanya pembelajaran klasikal saja, maka itu yang memperoleh manfaat hanyalah yang bersangkutan. Tapi ketika kemudian itu dirumuskan, dijabarkan dalam rancangan aktualisasi, tentu ini memberikan manfaat yang besar bagi instansi khususnya dan akhirnya nanti bisa memberikan outcome, benefit, dan impact yang untuk madrasah. Yang berikutnya, pada penulisan profil, ini saya juga ngecek di rancangan aktualisasinya, pada penulisan profil ini agar tidak hanya profil MAN saja, profil satkernya saja, tapi juga dikaitkan dengan Kemenak. Ya, MAN ini adalah bagian dari Kementerian Agama. Jadi sebagai satu rumah besar di sini ini ditambahkan saja, tidak usah banyak-banyak juga, tapi untuk memberikan gambaran bahwa MAN itu juga tidak berdiri sendiri, tapi MAN adalah bagian atau entitas dari Kementerian Agama yang mana tugas dan fungsi yang dimandatkan oleh pemerintah kepada Kementerian Agama adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan agama dan layanan keagamaan. Nah, itu kemudian di sanalah MAN mengambil peran ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya terkait dengan, saya langsung ke tahapan-tahapan ini tadi sudah disampaikan untuk data-data tadi segera sudah dipaparkan. Meskipun mungkin belum sempurna, tapi saya pikir sudah cukup untuk data-data deskripsi isu. Saya ke tahapan-tahapan kegiatan dengan gagasan pemecahan isu, mengembangkan dan menerapkan media infografis dan mind mapping sebagai alat bantu visual dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks berita.
ini dengan judulnya optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan integrasi. Cukup Bapak ngono. Nggih, nggih. Suwun Pak. Eh, optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan integrasi media infografis dan mind mapping di MAN 2 Magelang. Eh, yang saya tanyakan kemampuan menulis ini menulis apa ya? Tadi saya kok kepikiran apa saat ini yang kemampuan menulis tangan itu terbatas sehingga untuk mengasah kecerdasan tangan lagi atau kemampuan menulis artikel, kemampuan menulis esai, kemampuan menulis apa ini yang mau di kemampuan menulisnya? Baik Bu, mau izin menjawab. Untuk kemampuan menulis yang saya maksud di sini adalah terkait dengan kemampuan menulis secara umum sebenarnya. Jadi setelah saya 3 bulan di sini, setelah saya melakukan pembelajaran, kemarin sudah dicoba di bab sebelumnya. Ternyata kesulitan siswa itu yang pertama adalah bagaimana mereka mentransfer ide atau pikiran ke dalam bentuk tulisan. Yang pertama mereka kesulitan dalam hal tersebut. Meskipun mereka punya ide, gagasan yang banyak, tapi dari hasil tanya jawab mereka kesulitan untuk menuangkannya dalam kata-kata, kalimat, dan paragraf yang terstruktur. Kemudian kurangnya lagi adalah ketika mereka sudah menulis, maka ketika jadi sebuah teks, beberapa catatan yang muncul itu adalah tidak adanya sistematis atau kesatu paduan antar paragraf misalnya. Nanti mungkin bahasa sederhananya tidak nyambung seperti itu. Kemudian juga dari kualitas tata bahasa masih banyak murid yang mengalami kesulitan dan membuat kesalahan dalam tata bahasa yang sebenarnya masih umum. Misalnya kalau di awal kalimat harus menggunakan huruf besar, itu masih menjadi kesalahan. Kemudian bagaimana mengakhiri kalimat itu harus menggunakan tanda baca. Kemudian juga pada hasil akhirnya itu nantinya tulisan itu seharusnya kan bisa menjelaskan sebuah ide, gagasan dengan jelas, tapi dari hasil yang sudah dibuat atau ditulis siswa di materi-materi sebelumnya, ternyata tujuan tersebut belum tercapai. Jadi sebenarnya kemampuan menulis secara umum. Nah, kebetulan pada rancangan kali ini akan berdasarkan saran yang sudah saya terima dari mentor juga, akan saya terapkan di materi teks berita. Seperti itu, Bu. Hmm. Oke, baik. Terus penggunaan media Canva ini untuk menunjang kemampuan menulis yang apa? Nah, tadi saya sebutkan kalau siswa itu sulit menuangkan ide dalam bentuk kata-kata. Yang pertama dari infografis. Infografis ini kan memberikan bantuan visual atau gambar. Nah, harapannya melalui bantuan gambar, siswa ini memiliki tambahan inspirasi, ide baru. Terus dari gambar itu kan nanti nampak, misalnya kalau kita ambil topik Maulid Nabi misalnya, oh gambar sedang pengajian. Ketika mereka sulit menuangkan kata-kata, dari gambar itu mereka bisa muncul banyak orang sedang mengikuti pengajian. Nanti di gambar itu misalnya ada ustadz. Dalam pengajian tersebut, ustadz sedang melakukan ceramah. Dari satu gambar bisa membantu siswa untuk mengolah 2 atau 3 kalimat baru. Itu kalau infografis. Kalau mind mapping, agar kualitas atau hasil tulisan siswa itu lebih terstruktur dan sistematis. Ketika menggunakan mind mapping, mereka tahu urut-urutannya itu apa saja. Kalau teks berita bisa kita kaitkan dengan struktur misalnya. Oh, berarti tarik dulu ke kepala berita yang dibahas apa saja, ke ibu berita apa saja, terus ke ekor berita apa saja. Bisa juga mind mapping dengan berfokus pada unsur-unsurnya. Unsur berita itu ada 5W1H. Berarti misal W yang pertama word, mereka tulis dulu apa. Jadi lebih terstruktur. Nah, harapannya dengan mengintegrasikan keduanya, selain mereka bisa menuangkan ide gagasan ke dalam kata-kata lebih banyak, lebih mudah, juga pada hasil akhirnya tulisannya lebih terstruktur dan sistematis sesuai kaidah yang seperti itu, Bu. Pada tahapan kegiatan keberapa Canva dan mind mapping itu ada? Baik, berarti itu nanti akan muncul di tahapan ke
Keempat, pas pelaksanaan rancangan aktualisasi. Di situ kan pelaksanaan berarti sudah masuk ke pembelajaran. Modul ajar sudah siap dan sudah diaplikasikan dalam kelas seperti itu. Tuh. Saya tidak melihat di situ ya. Hmm, yang matriks Bu, atau yang gimana? Eh, kan ini tadi ini kenapa saya tanyakan karena kan penting untuk nanti hasil untuk mengukur ya. Iya. Mengukur dari keberhasilan rancangan aktualisasi ini bagaimana diterapkan. Untuk bisa mengukur, tentu kami perlu tahu secara jelas ini apa yang mau diukur. Nah, tadi eh, saudara menginfokan ini untuk menunjang kemampuan menulis adalah menggunakan Canva dan mind mapping. Iya. Untuk Canva dan mind mapping itu kami bisa lihat di tahapan berapa. Ini Untuk apa in- indikator keberhasilannya, tahapan keberapa? Saya tanya tahapan keberapa. Maksudnya adalah oh, oke. itu dituliskan Iya, di baik. tahapan kegiatan sehingga kita Kalau bisa tahu. hmm, ya secara rinci, ternyata saya belum menuliskan secara rinci khusus Canva gitu loh. Masih secara umum saja. Nah, misalnya di penyusunan modul ajar berarti misalnya menyiapkan media yang sesuai. Itu belum saya secara rinci Canva dan infografis dan mind mappingnya belum secara rinci memang saya sebutkan. Harus secara umum. Nah, itu yang nanti kita bisa agar bisa mengukur secara lebih tepat. Karena kalau nanti ketika pelaksanaan seminar laporan aktualisasi, kita kan nanti lihat ketika di rancangan seperti apa, di aktualisasinya seperti apa. Oh, gitu. Biar lebih jelas gitu, biar Iya. lebih kita enak. Makanya tadi saya tanyakan apa hubungan ketika meningkatkan kemampuan menulis dengan penggunaan Canva dan mind mapping. Itu kan juga belum terlihat di sini. Nah, Oh, itu agar ditambahkan biar nanti ketika pengukuran hasil terhadap eh, apa aktualisasi ini itu bisa lebih terukur. baik, baik. Kemudian penerapannya ini di kelas 11F saja ya. 11G. Jadi sebenarnya tentu pada akhirnya akan saya terapkan di seluruh kelas itu. Cuman agar lebih maksimal dalam membuat laporan nanti dan juga mengantisipasi adanya kendala terkait waktu. Untuk khusus di rancangan aktualisasi ini ingin saya F atau G? yang G11 itu. Saya tadi kok lihatnya F ya. Kalau saudara ini mengajar di kelas apa? Untuk kelas 11 itu 4 kelas, Ibu. 4 kelas. Kelas 11-nya 4 kelas. 4 kelas kok sampai G? Dari kelas F, G, H, I saya mengajar. Oh, ngajar 4 kelas. Oke. Kalau kelas 10 ada lagi kelas 11 ini 4 kelas saja. Kelas F, kelas Q, kelas H, dan kelas I. Bisa ditambah minimal 2 kelas Berarti dari 3 empat nih kelas nanti. tadi aja. Ya, Berarti 3, Bu. apanya yang 3? 3 kelas, Bu. Diaplikasikan ke 3 kelas. Ya minimal 2 kelas. Tadi kan di Oh, rancangan iya. baru disebutkan 2 kelas. Iya. Bisa. Ya. Kemudian di analisis dampak belum dinyatakan, belum dituliskan di tiap-tiap kegiatan agar ditambahkan dengan analisis dampak. Baik, Bu. Uh, Nah, terus untuk kendala dan antisipasi. Kendala yang dihadapi murid belum familiar dengan platform desain digital seperti Canva. Eh, Penulisan kendala dan antisipasi itu mengikuti pada kegiatan yang sudah dirancang. Ada 5 atau 6 kegiatan di atas. Itu masing-masing kegiatan apa kendala yang dihadapi dan bagaimana strateginya. Gitu. Iya, baik, Bu. Ini apa hubungan kalau tadi di apa di tahapan kegiatan tidak menyebutkan Canva, tidak menyebutkan mind mapping, kenapa ada kendala yang dihadapi murid belum familiar dengan platform desain digital seperti Canva? Kan nggak nyambung jadinya. Oke, baik. Ya itu eh selamat pada saudara Hairul Firdaus, semoga bisa dilanjutkan untuk berlanjut ke
aktualisasi terhadap rancangan aktualisasi ini dan semoga nanti bisa memberikan dampak yang bagus untuk peserta didik di MAN 2 Magelang. Dan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Tentu setelah ada juga evaluasi dari pimpinan. Demikian kami kembalikan ke Pak Teddy. Terima kasih sekali lagi pada mentor yang tadi telah memberikan penguatan. Mohon untuk tetap selalu memberikan bimbingan dan arahannya. Matur Terima suwun. kasih, Baik, Bu. Nggih. oke baik, terima kasih Ibu penguji, Ibu Uum yang tidak hanya sekedar memberikan pengujian, tapi memperluas insight atau wawasan terkait dengan karya Mas Khairu Firdaus ya. Oke, saya ucapkan selamat Mas Khairu Firdaus dan Pak Ahmad Pak Teddy, Sultoni. saya izin 5 menit ya Pak Teddy, ada tamu. Oke ya, Ada oke, dari terima kasih. mahasiswa PPL. Oke. Oke, Bismillah. Nah, oke, silahkan Mas Khairu boleh standby atau Pak Sultoni kalau ada tugas lain boleh keluar dari breakout room ini. Terima kasih. Oke, untuk peserta berikutnya atau peserta keempat silahkan prepare terkait